gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati semua. Haleluya. Baik, kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab percaya bahwa hanya kebenaran firman Tuhan yang sanggup memerdekakan setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami Tuhan untuk boleh mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak
pernah timbul di dalam hatiku, itu yang kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ku percaya. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam. Katakan, ku percaya, ku percaya. Sebab kuasa-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Engkau menolong umat-Mu hari ini. Haleluya. Sampai ku melihat, amin, mujizat nyata dalam hidupku. Mari sekali lagi saya undang semua kita bangkit berdiri sama-sama katakan, ku percaya. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya, oh Tuhan. Yes, amin. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sekali lagi dengan iman percaya. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami mau mengambil bagian yang terbaik Tuhan, yaitu mendengarkan firman-Mu. Mungkin setelah 1 minggu penuh ini kami bekerja, kami kelelahan, mungkin kami ketakutan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang mengubah ketakutan itu menjadi satu sukacita di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu sanggup mengubah masalah menjadi berkat. Tertutup jalan, Tuhan akan buat jalan. Sehingga saat kami kembali dari tempat ini Tuhan, muncul satu kekuatan daripada Tuhan yang mengubah setiap hati kami, pikiran kami, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak lagi tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Karena kami percaya, kami punya Tuhan yang hidup, dan firman-Nya hari ini Tuhan mengurapi setiap kami di tempat ini. Dan saat kami pulang dari tempat ini, kami akan membawa satu kemerdekaan, kemenangan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan menggarami setiap orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Satu saat Tuhan berkata kepada saya, Frankie, nikmati aku. Nikmati aku.
Saudara, ternyata Tuhan itu bukan hanya dipercaya saja. Tapi Tuhan itu ada satu hubungan pribadi. Ketika saudara ketemu dengan seseorang, dan ketika saudara melihat orang itu yang saudara suka, saudara akan menikmatinya. Jadi bukan lihat makanan yang enak, bukan lihat kondisi tempat yang bagus, tapi orang itu yang menentukannya. Demikian dalam kehidupan kita, saudara, cepat atau lambat kita akan tua. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan itu pasti bukan perkiraan. Pasti berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu yang perlu hari ini kita harus bergaul dengan Tuhan. Nikmati Tuhan. Dan nikmati firman itu. Seperti madu. Firman itu berkata demikian. Kita lihat saudara apa yang terjadi. Ketika Adam dan Hawa selama sekian waktu berjumpa dengan Tuhan. Dia menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Namun tiba-tiba, saudara, keinginannya untuk menjadi tinggi. Saudara, ingin menjadi seperti Allah. Bukan lagi ingin mencari Tuhan. Ingin seperti Allah. Itu yang membuat dia jatuh dalam dosa. Tidak sedikit kita hari ini saudara, kita mengejar keinginan kita lebih daripada mengejar kehendak Allah. Sehingga Tuhan saudara, pada hari ini juga bertanya kepada saya. Ada 2 pertanyaan yang harus saya jawab. Frankie, apakah engkau mengejar karir di dalam dunia, di dalam gereja? Ataukah engkau mengejar spiritual blessing, yaitu pengalaman spiritual dengan Tuhan? Saudara, ini beda. Beda sekali. Kita kebanyakan, saudara, bahwa kita mengejar karir, mengejar jabatan, mengejar berkat. Tapi ingat, ketika kita punya itu semua, tidak membuat kita hidup bisa lama. Tetap kita akan tinggalkan itu semua. Tapi kita akan berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu jadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai saudara kita terjebak menikmati dunia, menikmati situasi, lupa dengan Tuhannya. Suatu hari ketika ada latihan, kita ada latihan namanya SIP. SIP itu Searching Integrity Personality. Jadi kita disuruh naik ke pohon yang tinggi. Latihan keberanian. Naik. Waktu kita naik saudara, teman-teman naik, itu takut semua. Takut. Apalagi dia lihat bawah. Dia takut. Dan ketika dia jalan di sebuah kayu, padahal itu ada talinya. Dia mengalami ketakutan. Tetapi ketika kita tidak melihat ke bawah, tapi kita melihat buah yang di atas. Mungkin hadiah yang ada di atas, saudara. Atau orang yang kita cintai ada di atas. Kita akan naik. Kita nggak akan takut bawah. Karena masalahnya kita, objek kita bukan melihat ke bawah. Tapi objek kita melihat sesuatu. Sebab itu mengapa kita mengalami ketakutan? Karena objek yang kita lihat itu bukan Tuhan. Saudara, lingkungan sekitar kita. Sehingga kita mulai mengalami ketakutan. Dan ketakutan membuat kita tidak mampu berjalan. Tidak ada kekuatan mengalahkan iman kita. Sehingga kita di gereja foto yang namanya vitamin firman. Seakan-akan kita foto ekstasi. Dikasih motivasi supaya kuat. Padahal tidak ada kekuatan. Saudara, Tuhan bicara kepada orang lumpuh itu. Bukan memotivasi. Supaya dia kuat. Jalan, ayo jalan. Besok tidak kuat, ayo bapak jalan lagi. Kuat, nggak ada lagi. Bapak jalan lagi, enggak. Tapi Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Bukan motivasi. Berdiri dan berjalan.
saat itu dia punya kekuatan, saudara. Dan dia tidak perlu memotivasi diri lagi. Karena kekuatan Allah ada dalam diri kita. Mengapa kita dalam di gereja kita cari, saudara? Yang membuat kita supaya setiap hari kita dengar kuat. Karena tidak ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Sehingga kita bodoh mendengarkan firman yang cuma kekuatan, kita lupa firman. Saudara, bahwa firman itu membangkitkan kekuatan dalam hidup kita. Dan kita harus kuat senantiasa. Amin. Saya menulis buku saya, masalah adalah berkat. Kenapa? Masalah kok berkat? Saudara, kalau masalah kita lihat masalahnya, saudara, kita akan tenggelam di dalam ketakutan. Tapi kalau kita kuat, masalah itu jadi kecil. Mengapa masalah itu besar? Karena kekuatan kita lemah. Iman kita lagi jatuh. Sehingga kita melihat masalah itu besar. Tapi kalau iman kita kuat, saudara, kita akan melihat masalah itu kecil. Sebab hari ini banyak orang lihat masalahnya daripada melihat Tuhannya. Banyak orang, saudara, hanya ingin mendengarkan cerita kalau Tuhan bisa memberkati. Saudara, tapi dia lupa, saudara, bahwa hidupnya adalah sebuah berkat itu sendiri. Sehingga akhirnya dia mengejar berkat di gereja. Dia mengejar berkat di dunia. Dia seakan-akan mengatakan hidupku ini bukan berkat. Berkat itu di luar. Padahal Tuhan berkata hidupmu itu adalah berkat. Amin. Sehingga kemanapun kau melangkah. Di situ dikatakan Tuhan kepada Yosua. Setiap engkau melangkahkan kakimu. Tempat itu menjadi milikmu. Amin. Jadi dia bukan mengejar, saudara, berkat. Tapi dia tahu dia adalah berkat itu sendiri. Sebab itu kemanapun saudara berangkat, kemanapun saudara pergi, percayalah tempat itu tempat suci. Karena kita bersama dengan Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Kejadian 3 ayat 7 sampai 9. Maka terbukalah mata mereka, yaitu Adam dan Hawa, ketika dia makan buah itu. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Dia bersembunyi. Dia menjauh. Dia takut. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Aku takut ketika mendengar langkahmu, saudara. Karena keinginannya dia untuk sesuatu. Bukan keinginannya dia untuk berjumpa dengan Tuhan. Hari ini saudara, kita ini mengalami banyak ketakutan. Karena kita tidak ingin menjumpai Tuhan. Saudara, sehingga akhirnya kita cuma mengejar karir. Kita dapat uang banyak. Kita mungkin punya usaha banyak. Kita masih takut. Semakin banyak yang kita punya, semakin takut. Karir naik, kita takut kalau turun. Kita kerja, kita takut kalau dipecat. Saudara. Kita usaha, kita takut gagal. Saudara. Kita punya sesuatu, kita takut kalau berkurang. Kenapa? Padahal ada yang kita punya lebih. Kita punya pikiran, pengetahuan, hikmat. Kita masih takut. Karena semua itu tidak menjamin kita. Yang menjamin hanya Tuhan. Amin. Kalau uang itu bisa membuat kita tidak takut. Kita punya deposito, nggak perlu takut. Nyatanya takut. Takut kalau sampai banknya tutup. Takut sampai ini, saudara. Dan sebagainya. Karena hati kita tahu, tanpa Tuhan, saudara, kita akan mengalami ketakutan. Sebab firman Tuhan berkata, kita lihat,
1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau hari ini kita percaya Tuhan, tapi kita masih takut. Saudara, ya takut kalau rugi, takut gak berhasil, takut nanti anak begini, takut nanti ini, takut nanti ini. Saudara, berarti kita ini berada di bawah hukuman. Saudara, padahal Allah sudah memberi kasih karunia kepada kita. Kita menjadi percaya, kita diberi hikmat. Saudara, kita diberi rumah, mungkin diberikan usaha, diberi kedudukan. Persoalannya, saudara, kita tidak lari kepada hukum kasih. Kita cuma lari di dalam hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia itu muncul karena ada hukum kasih. Kalau tidak ada hukum kasih, tidak ada hukum kasih karunia. Kalau seseorang tidak mengasihi, seseorang tidak mungkin dia memberi. Amin. Sebab itu hari ini banyak orang cuma puas sebagai orang percaya. Kita di bawah hukum kasih karunia. Tapi mereka tidak mengejar hukum kasih. Sehingga ketakutan. Saudara, foto berkat, foto mujizat, takut terus. Karena dia tidak ada di dalam hukum kasih. Siapa yang mengasihi, saudara, dia tidak akan mengalami ketakutan. Saudara, karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. Suatu hari kalau kita melihat ketika Petrus dan murid-murid teman-temannya berjalan, disuruh Tuhan pergi ke seberang. Di tengah jalan gelombang taufan datang. Saudara, mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Padahal Tuhan suruh, pergilah ke seberang. Tuhan yang utus. Mereka masih ketakutan. Karena mereka lupa siapa yang mengutus. Mereka cuma ingat persoalannya. Mereka tidak melihat siapa yang mengutus. Hari ini kalau saudara ingat siapa yang mengutus saudara. Siapa yang mengasihi saudara. Bukan kita melihat persoalan yang kita hadapin. Kita akan tidak takut lagi. Karena Tuhan menyertai kita. Kita lihat dulu firman Tuhan. Matius 14. Kita ambil tema ada Tuhan. Jangan takut. Poin pertama. Murid-murid takut ketika ada taufan. Ada 3 ketakutan. Saudara. Maksudnya saya catat di sini. Saudara. Murid-murid mengalami ketakutan itu. Dan 3 kali Tuhan datang kepada dia. Di tempat, di situasi yang berbeda. Ketika mereka takut, Tuhan hadir di situ. Siapa hari ini yang takut? Pasti semua orang takut. Lihatlah Tuhan yang hadir. Jangan lagi lihat ketakutanmu. Kita lihat dulu yang pertama. Matius 14 ayat 22 sampai 26. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Terus, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Saudara, pertama kita melihat mereka diutus Yesus. Ketika ada gelombang mereka takut. Karena mereka melihat gelombang masalahnya. Mereka tidak melihat siapa yang mengutus
menyertai mereka. Hari ini kalau saudara menghadapi situasi sulit, jangan coba lihat masalahnya itu. Siapa yang menyertai saudara? Katakan amin dulu. Amin. Kalau kita hanya cuma melihat masalah di depan, saudara, kita lupa kalau Allah menyertai kita. Allah mengutus kita. Maka kita akan mengalami ketakutan. Dan hal kedua, saudara, setelah mereka mengalami ketakutan, apa yang terjadi? Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Ketika ketakutan melanda, Yesus hadir dalam hidup mereka. Ketika saudara mengalami ketakutan, jangan terus saudara diatur oleh ketakutanmu. Jangan ketakutan menguasai hidupmu, melemahkan imanmu. Tetapi saudara, Tuhan katakan, jangan takut, ini aku. Ketika ketakutan, jangan melihat masalahnya. Lihat Allah menyertai kita. Amin. Lihat Allah menyertai. Katakan, lihat Allah yang menyertaiku. 1, 2, 3. Kurang keras. 1, 2, 3. Supaya kita mampu meraih sesuatu. Kerap kali keberhasilan mau kita capai. Karena hanya ketakutan kita gagal. Saudara, tapi kalau kita tahu ada Allah menyertai kita, saudara, maka kita akan mampu berjalan. Maka Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Kalau engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Jalan. Disuruh lagi saudara. Dia jalan. Berarti kan Tuhan. Betul saudara. Dia yakin Tuhan. Dia jalan. Oh betul Tuhan nih. Tapi sementara kena angin tiupan, maka mulai takut lagi dia. Tenggelamlah dia. Karena yang dia lihat adalah masalahnya. Bukan lagi Tuhan. Saudara datang di gereja. Engkau digerakkan oleh masalahmu. Supaya engkau keluar dari masalah. Salah. Engkau datang di gereja. Engkau digerakkan ingin melihat Tuhanmu. Katakan amin dulu. Ketika engkau melihat Tuhanmu, kita tidak akan tenggelam. Saudara, oleh masalah kita. Kebanyakan orang sudah tidak mampu. Akhirnya menjadi berdusta. Menjadi kemudian berbuat dosa. Karena dia takut. Dan dia merasa gak mampu. Tapi kalau orang percaya Tuhan, dia melihat Tuhan, dia tidak mungkin berdusta. Saudara, dia tidak mungkin menipu. Karena dia tahu bersama dengan Tuhan akan dilewati semua. Amin. Katakan bersama dengan Tuhan akan kulewati semua. Saya membuat sebuah lagu. Saudara, ini masih belum lagu terakhir. Bulan Juni awal keluar baru. Jadi setiap sebulan lebih kita keluar satu. Lagu itu terinspirasi oleh Bapak orang percaya Abraham, sahabat Allah. Yaitu saudara, Tuhan janji kepada dia bahwa engkau akan punya anak. Sampai umur 70 tahun. Sarah 60 tahun. Mandul sudah mati haid. Gak mungkin punya anak. Saudara, tapi Abraham tetap percaya. Makanya saudara, saya bikin lagu itu. Gitu loh. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tidak pernah lalai. Setiap hari ku nanti janjimu. Ku tak lelah menunggu jawabmu. 30 tahun dia tunggu. Tidak lelah. Dia setiap hari tunggu gak datang. Tunggu. Setiap hari tunggu gak ada. Dia tidak lelah menunggu janji Allah. Makanya ketika dia usia 100 tahun. Anak itu muncul. Saudara, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab hari ini jangan melihat kondisimu yang tidak mampu. Tapi lihat Tuhanmu yang mampu. Amin.
Makanya kita tidak berdaya. Kita sudah sebagai orang percaya. Kita percaya Tuhan. Tapi kita tidak mampu bergerak. Merasa tidak punya kekuatan. Merasa Tuhan, saudara, aku ini gagal, gak mampu, aku gak bisa, aku takut. Itu yang membuat kamu gak mampu. Makanya banyak saudara teman-teman kita, para pelayan Tuhan juga, dia tidak berhasil. Kenapa? Karena dia melihat masalahnya, bukan melihat Tuhannya yang mengutus. Ketika Tuhan mengutus kita bukan berarti lancar-lancar. Pasti ada masalah. Tapi Tuhan ingin melihat kita. Apakah engkau melihat aku yang mengutusmu? Ataukah engkau lihat masalahmu yang terjadi? Amin. Kalau engkau lihat masalahmu, engkau tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau engkau melihat aku, engkau berhasil. Bahkan di hadapan Tuhan sendiri, Petrus itu saudara. Dia lihat Tuhan loh. Dia jalan, dia dengar suara Tuhan, dia lihat Tuhan, dia jalan. Dia lihat Tuhan jalan. Seperti kita di gereja, kita sama. Tapi tiupan angin, masalah. Objek kita bukan melihat Tuhan lagi. Objek kita melihat masalah kita. Sehingga hidup kita, saudara, selalu dikuasai masalah. Tidak ada damai. Dan hari ini saudara, kita melihat di tengah ketakutanmu, di tengah persoalanmu, di tengah taufan yang melanda hidupmu, lihat tetap Tuhan. Amin. Hal yang kedua kita lihat. Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah kau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukan kau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia waktu Yesus ditangkap. Petrus ikut dari belakang. Terus dia ada di api unggun dia. Disitulah kemudian orang tanya, oh kamu bersama dengan? Tidak. Karena dia takut. Kedua orang tanya, oh kamu itu bersama? Enggak. Dan yang ketiga, apa yang dia katakan? Maka Petrus menyangkalnya pula. Dan ketika itu berkokoklah ayam. Pada saat ayam berkokok, Yesus jalan dan melihat Petrus. Karena Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kamu menyangkalku 3 kali. Jadi kita melihat di tengah perjalanan, mereka takut, ada Yesus tetap takut. Ketika Yesus ditangkap, dia mengikut Yesus, tetap takut juga menyangkal. Saudara, padahal Yesus sudah katakan bahwa aku harus ditangkap dan mati. Tapi dia melihat sepertinya harapanku musnah. Orang yang aku harapkan udah gak ada lagi. Dia lupa dengan firman Allah. Dia lupa dengan apa kata Yesus. Dia lupa dengan objeknya. Dia cuma melihat orang di sampingnya yang menuduhnya. Yang membuat seperti saudara katakan, kamu gak mungkin bisa. Kamu terlalu lemah. Gitu. Kamu gak punya ini, kamu gak ini. Saudara. Tapi saudara katakan, aku punya Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Maka hari ini kita akan melangkah dan kita mampu. Ketika saudara Tuhan suruh saya untuk melakukan banyak hal dalam pekerjaan Tuhan. Salah satunya saudara, ini gak main-main. Ketika teman saya, saudara itu namanya Pak Joni, pendeta yang ada di Singapura, Gereja Bes. Dia sudah anfal berulang-ulang. Selama 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Pindah 3 rumah sakit. 2 di Singapura, 1 di Indonesia. Semua menolak. Hari terakhir, dokter berkata, tidak ada harapan. Silakan siap-siap keluarga. Saya dengan Pak Hengki, dengan Pak Roy, dengan istri saya.
Saya katakan kita mesti melihat teman kita terakhir. Mungkin kita tidak bisa melihat lagi. Tapi kita datang, kita berdoa. Di tengah perjalanan, di MRT Singapura, saudara kita 4 orang jalan. Sementara saya jalan, 4 orang, ada suara telinga saya. Frankie, nanti kalau ketemu Johnny, buat dia tertawa. Buat tertawa. Goda dia buat tertawa. Dia akan sembuh. Saudara, saya dengar itu ulang-ulang. Saya panggil Pak Enggi samping. Saya lagi dengar Pak Enggi, ini berulang-ulang. Nanti kalau ketemu Johnny, jangan menangis, jangan ngomong sedih. Goda, buat dia tertawa. Karena Tuhan sembuhkan dia. Kita datang sudah model tengkorak, saudara. Kita lihat mau keluar air mata. Akhirnya saudara setiap orang, saya lihat kamu seperti begini, saudara. Tapi Tuhan mulai digoda. Dia mulai ngomong ketawa-ketawa. Dan hari itu juga, siang itu, penyakitnya ketahuan, saudara. Dokter sudah angkat tangan. Tapi siang itu, penyakitnya baru ketahuan. Dan akhirnya dia sembuh. Waktu sembuh dia berkata, Frankie, itu bulan 3 tahun 2020. Dia kena 19 Desember tahun 2019 pandemi ada di Tiongkok. Bulan 1, saudara, bulan 1 lebih, bulan 2 dia sudah saat itu sembuh, penyakitnya ketemu. Kalau tidak, mungkin dianggap dia COVID, padahal bukan COVID. Setelah itu bulan 3, persoalan adalah levernya 0, tidak berfungsi. Karena 1,5 bulan obatnya terlalu banyak yang dimakan. Dan itu bukan obat yang tepat. Levernya 0. Dia WA sama saya. Saya harus cangkok lever. Kalau di negeri Tiongkok nggak bisa karena ada COVID. Saya mesti pergi ke India, Pak Fenggi. Bagaimana? Daftar ke India, tapi jangan berangkat. Daftar saja. Tetapi kamu lihat, seberapa jauh Allahmu akan menolong kamu. Saudara, setelah daftar tidak lama lagi, ditutup. 2-3 bulan, Tuhan buat lever baru pada dia. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Kalau lihat penyakitnya kita nggak mampu. Tapi kalau kita lihat Tuhan, Dia di atas semua persoalan hidup kita. Buat apa kita percaya Tuhan? Tapi kita dililit oleh masalah dan ketakutan. Kalau kita percaya Tuhan, kita harus dikuasai oleh Tuhan. Amin. Banyak orang hari-hari ini menguasai firman. Hafal firman khotbah begitu bagus. Tapi hidupnya tidak menjadi contoh. Karena dia menguasai firman. Tapi tidak dikuasai firman. Adam dan Hawa menguasai firman. Ketika didatangi sama ular. Bukankah Allah berfirman? Oh, bukan. Aku gak boleh makan buah ini. Dia masih menguasai firman itu. Tapi akhirnya firman tidak menguasai dia. Saya yakin kita menguasai banyak firman. Tetapi pertanyaannya satu. Apakah firman itu menguasai kita? Kita percaya. Saya percaya. Saudara percaya Tuhan. Tapi apakah saudara mau dikuasai Tuhan? Mungkin kita banyak dikuasai masalah. Dosa, ketakutan, kebencian. Bukan dikuasai oleh Tuhan. Sebab itu saudara hari ini. Kita harus ambil keputusan. Apapun masalah aku hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Aku ingin melihat Tuhan. Seberapa berat pun masalahnya. Aku akan hadapin. Yang aku lihat hanya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan aku lewati, aku lewati. Kalau Tuhan tidak diizinkan siapapun menolong, aku akan tidak mampu. Berarti hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Bukan di tangan manusia. Apa yang terjadi kepada teman saya Pak Joni? Setelah selesai, matanya buta satu. Buta. Karena obat begitu luar biasa.
Periksa semua kiri kanan, semua dokter Singapura mana, gak ada harapan. Tuhan janjinya, ya dan amin. Setelah levernya sembuh, matanya buta. Apa yang terjadi saudara? Dia tidak bisa. Tapi dia tetap ke gereja, dia bersaksi. Dia pergi ke dokter biasa akhirnya, karena semua dokter hebat gak mampu. Matanya melihat kembali. Amin. Matanya melihat kembali. Dia bisa setir mobil. Setelah itu problem baru. Di tulangnya. Saudara, itu mengalami sesuatu. Sehingga dia mulai sakit tak karuan. Terpaksa dibelah. Karena terlalu banyak obat yang dimakan. Akhirnya dia juga pulih. Ketika dia ada tulang di sini saudara. Dia jalan tuh bisa miring terus. Mau jatuh. Bukan vertigo. Tetapi Tuhan pulihkan. Bukan hanya pulihkan saudara. Selama 3 tahun tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Jual pesawat satu pun gak berhasil. Apalagi masa pandemi. Tidak kerja, sakit. Tapi Tuhan cukupkan. Setelah sembuh. Belum pandemi selesai. Orang membeli pesawat ke dia. Saudara. Dia jujur. Dia jujur. Tawarkan harganya. Saingannya dia. Pergi ke salah satu orang konglomerat Indonesia yang punya pesawat banyak. Supaya pergi ke agennya yang ada di Amerika. Supaya mau lihat harga listnya. Karena dia kenal dikasih harga list. Dikasih harga list. Sehingga waktu diadu pasti kalah dong. Ini bisa kenal sama bosnya. Tapi dia tetap jalankan. Dia yang menang. Kenapa saudara? Karena list yang diambil konglomerat itu harga baru. Dia dapatkan harga lama. Bukan hanya dia dapat untung. Tapi dia punya kelebihan. Dari harga lama ke harga baru. Tuhan cukupkan semuanya. Kita tidak pernah berpikir bagaimana Allah bekerja. Kelihatannya kok masalah satu. Belum selesai muncul satu. Belum selesai muncul satu. Belum selesai muncul satu. Satu-satu Tuhan kerjakan. Sampai tuntas. Amin. Oleh sebab itu hari ini. Jangan melihat persoalanmu demi persoalanmu. Tapi lihat tangan Tuhan yang sedang menuntun kamu. Sampai akhir dikatakan. Saudara, sampai putih rambutku. Saudara, aku Tuhan akan menggendongmu. Sampai masa tuamu. Tuhan janji seperti itu. Makanya di gereja, lihat Tuhanmu yang akan menggendong dan menuntun kita ketika kita tidak mampu. Apa yang dilakukan Petrus? Aku tidak mengenal dia. Karena dia mengalami ketakutan. Padahal Yesus ada di situ saat itu. Hari ini ketakutanmu yang kita alami bukan hanya takut, bukan hanya masalah. Pasti ada Yesus di dalamnya. Katakan amin dulu. Hanya kita tidak melihat Yesus. Kita terlalu melihat masalah. 2 kejadian Petrus. Di muka Yesus tetap takut. Karena tidak melihat Yesusnya, melihat masalahnya. Buat apa kita jadi Kristen? Kalau setiap hari datang di gereja, digerakkan oleh ketakutan. Aku ke gereja, takut. Aku berdoa supaya diberkati. Lihat Tuhanmu. Amin. Di tengah-tengah ketakutan kita. Saya takut, saudara takut. Saya yakin setiap orang takut. Tapi ajarin. Di tengah ketakutanku, pasti ada Tuhan. Katakan, di tengah ketakutanku, pasti ada Tuhan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ingat, kalau kita takut terus, kita akan gagal terus. Tapi kalau kita lihat Tuhan, badai apapun juga, walaupun badainya tidak diteduhkan, tapi kita tetap berjalan di atas badai. Amin. Sebab itu jangan minta badai harus berhenti. Jangan minta
Pak, tidak ada badai. Buat apa saudara berkata, Tuhan, teduhkan badai. Tuhan, jangan ada badai dalam hidup saya. Itu nyanyian yang kerap kali kita dengar. Pernahkah saudara bicara, Tuhan, aku ingin melihat Engkau. Mau badai, mau tidak badai pun, aku ingin melihat Tuhan. Dia mau teduhkan ataupun tidak, ada atau tidak. Gagal ketika mencari ikan gak dapat. Yang penting ada Tuhan. Amin. Hari ini saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Pak, saya bagaimana gak tahu cari Tuhan. Firman mengatakan ketika hari ini kamu takut, pasti ada Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Pasti ada Tuhan. Sebab itu, ayo lihat Tuhannya. Yang terakhir kita lihat saudara. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Setelah saudara, sebelum Yesus disalib mereka takut. Ada Yesus loh. Waktu Yesus ditangkap mereka takut padahal ada Yesus di situ. Ini setelah Yesus bangkit mereka takut. Yesus datang juga kepada mereka. Artinya di sini, di tengah-tengah ketakutan kita, pasti ada Yesus. Amin. Ayo bangkit saudara. Kita jangan lemah iman kita. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketika takut, pintu dikunci. Yesus tetap datang. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehadiran Yesus dalam hidupmu. Ketakutan pun tidak mungkin bisa menutup Yesus masuk dalam hidupmu. Dia tetap akan masuk. Hanya kita tidak melihat Yesus. Kita melihat masalah kita. Terus, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 3 kali ketakutan Yesus selalu ada di tengah-tengahnya. Amin. Hari ini engkau diperhadapkan kepada 2 hal. Apakah engkau melihat masalahmu? Apakah engkau melihat Tuhan? Apakah engkau datang di gereja digerakkan oleh ketakutanmu akan masa depanmu? Apakah engkau di gereja ingin melihat Tuhanmu di tengah masalahmu? Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Ambil waktu sejenak. Ketika ketakutan muncul, kekuatanmu menjadi kecil. Ketika engkau takut, keberanianmu hilang sehingga masalah menjadi besar. Ketika ketakutan itu muncul, walaupun kita punya banyak hal, karena kita lupa siapa yang menyertai kita. Kita cuma melihat masalah kita. Ketika ada masalah begitu besar, kita selalu melihat masalah, kita tidak melihat Tuhan. Ingat hari ini, di tengah-tengah ketakutanmu, jangan lihat masalahnya. Pasti ada Tuhan. Karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi Tuhan hadir. Ketika engkau takut, karena Allah ingin memberi kepadamu kasih-Nya, bukan ketakutan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari angkat tinggi tanganmu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika berdoa, ketika percaya, ketika ku percaya, ketika berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi manusia tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Tuhan tidak akan merencanakan kegagalan buat setiap kita, sebaliknya Tuhan merencanakan keberhasilan buat setiap kita. Kalaupun kau merasa adanya kegagalan, itu bukan tujuan, tetapi itu proses untuk menuju keberhasilan yang sejati daripada Tuhan. Renungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat perenungan, dan kau boleh melakukan dan kau dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, lengkapi kami dengan berkat-Mu. Namun sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya mereka percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan dan kerelakan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. dalam kasih